Ya, teman-teman Ngobras Konten, terima kasih. Di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat ya, saya ngebahas masalah niche, masalah target market ya, masalah audiens. Eh, Nah, teman-teman kemarin dibahas masalah tema atau niche, masalah audiens, masalah apalagi ya tentang gimana kita caranya bikin konten, apa saja syaratnya. Itu versi saya, teman-teman bisa berbeda, itu bisa menambahkan. Nah, lalu kemudian hari ini saya akan menyambungkan sesuai janji kemarin ketika bahwa setelah menentukan niche, tema, lalu menentukan konten, lalu cari target market atau audiens, setelah semuanya ketemu, baru salurannya kan begitu ya. Nah, terus bagaimana habis itu ya kan? Nah, hari ini kita akan bahas tentang gimana setelah kita upload konten atau setelah menemukan target market, setelah bikin niche, menentukan niche, nggak bingung dan mudah gitu, juga murah. Harus bagaimana? Nah, teman-teman, ketika teman-teman memutuskan nih, ini contoh aja nih ya, ketika teman-teman memutuskan buat channel YouTube, teman-teman pemula bikin channel YouTube, di saat yang sama juga bikin TikTok misalnya. Nah, pastikan dulu apakah mental teman-teman kuat atau tidak ya. Kenapa? Karena utamanya pemula, saya mengalami itu ketika saya buat banyak saluran, banyak distribusi konten ke berbagai macam platform, ternyata itu menguras energi. Tidak hanya menguras waktu, kalau waktu saja tidak apa-apa, tetapi menguras energi. Dan sampai akhirnya ya kehabisan daya, kehabisan energi gitu ya. Akhirnya capek, kemudian berhenti bikin konten selama kurang lebih ya bisa 3 hari, 4 hari, bahkan sampai seminggu. Moodnya turun, itu bahaya. Itu bahaya. Nah, hindari hal itu dengan apa? Teman-teman fokus aja dulu satu atau dua lah kalau teman-teman masih mau, misalnya mau di YouTube atau di TikTok misalnya, karena beda-beda tipis ya caranya gitu. Apalagi TikTok lebih mudah mengaplikasikannya gitu. Nah, teman-teman misalnya bikin channel YouTube dulu, lalu upload video bebas. Mau upload langsung banyak, nah, simpan maksudnya di channel misalnya 10, teman-teman udah bikin konten nih 10, lalu upload ke channel YouTube-nya, lalu publish, teman-teman 1 hari bisa 2 kali atau mungkin 3 kali bisa. Nah, terus konsisten. Nah, begitu ritmenya konsisten, upload konten everyday. Nah, tentunya bahasanya ya terkait tema itu. Nah, kemudian setelah teman-teman upload kan otomatis ya tidak langsung instan kita mendapatkan banyak subscriber, jam tayang terkumpul. Ya kalau memang beruntung ya seperti Bang Insan Tutor itu bisa ya dia sebulan 2 bulan sudah mulai hebat sekali ya. Nah, kembali ke tadi, langkah berikutnya bikin channel YouTube, lalu teman-teman bisa cari untuk pemula ya. Untuk pemula, ketika teman-teman bingung harus ngapain aja di awal ketika bikin channel YouTube, ya silakan aja cari di YouTube banyak tertulisnya gimana cara bikin konten YouTube. Bikin channel YouTube. Nah, teman-teman setelah upload ya udah terus konsisten upload. Setting sebisa mungkin, sebagus mungkin maksudnya setting, bikin thumbnailnya. Thumbnail itu yang di depan ya. Nah, terus lalu gimana buat menghasilkan? Nah, ini yang menarik teman-teman, berdasarkan pengalaman lagi-lagi ya. Ketika teman-teman membuat channel YouTube, anggap saja monetisasi itu bonus. Jangan terlalu mengharapkan monetisasi. Kenapa? Karena kalau teman-teman keburu bosan, itu jadi nggak bagus juga, jadi percuma channel YouTube udah dibangun dari nol, kita udah bikin konten capek-capek. Nah, monetnya nggak kunjung datang, ya teman-teman bosan. Padahal itu pasti berproses selama teman-teman caranya benar dan tepat, itu aja ya, benar dan aman gitu. Nah,
Jadi begini teman-teman, ketika teman-teman sambil menunggu monet, apakah channel teman-teman bisa menghasilkan? Bisa banget. Ya, nah makanya di sini pentingnya di video sebelumnya dibahas tentang tema atau niche ya, dan niche-nya yang lebih spesifik lagi. Teman-teman misalnya memiliki ketertarikan di bidang kemarin saya contohkan kecantikan kalau tidak salah. Ya, misalnya di bidang kecantikan. Ketika bahasan teman-teman di bidang kecantikan, teman-teman pasti sudah tahu siapa target marketnya. Pertama wanita, lalu usianya berapa tahun dan lain sebagainya. Nah itu sudah jelas target teman-teman, audiensnya, calon audiensnya. Maka di sana teman-teman bisa menjadi affiliate atau menjual produk. Di mana? Di deskripsi. Nah, kalau bingung gimana caranya bikin deskripsi, nanti bisa teman-teman cari atau nanti saya praktekkan lah ya. Di video yang lain saya akan coba praktekkan gimana caranya jualan di YouTube ya. Nah, teman-teman bisa jualan affiliate sama halnya dengan TikTok. TikTok juga bisa jualan affiliate ya. Di YouTube juga bisa sama. Bebas, bisa Shopee affiliate, bisa produk apapun teman-teman bisa. Tentunya yang berhubungan dengan niche teman-teman. Nah, atau teman-teman bisa jual produk sendiri. Misalnya teman-teman bikin misalnya bikin boneka, teman-teman bisa jual. Nah, misalnya kecantikan teman-teman bikin masker, itu bisa dijual di YouTube. Nah, ya makanya di sini kenapa penting menentukan targetnya, menentukan audiensnya, karena teman-teman nanti ketika dapat rekomendasi dari YouTube, keberanda orang, maka kemudian teman-teman bisa menjual. Kan banyak yang lihat, walaupun tidak subscribe, tapi bisa audiens kita bisa lihat deskripsi. Di deskripsi itu ada link penjualan gitu. Jadi itu pentingnya kita menyesuaikan niche kita, menentukan niche, menyesuaikan dengan target market. Jadi lebih mudah mendapatkan uangnya. Nah, gimana sih caranya supaya video kita dari channel kita direkomendasikan sama YouTube? Nah, nanti saya mungkin akan menjelaskan tentang cara merekomendasikan, cara agar video kita dapat rekomendasi YouTube. Ini memang ada tips dan triknya ya. Dan teman-teman juga sambil menambah referensi lain, teman-teman juga bisa melihat channelnya, siapa? Insan Tutor. Di sana diajarkan bagaimana cara sub for sub yang benar, terus sub for sub ya, jam tayang yang banyak, dapat rekomendasi dari YouTube yang bagus bagaimana. Jadi teman-teman kesana aja, kunjungi, bisa lihat caranya gimana, arahannya gimana, itu bagus juga. Oke teman-teman, video kali ini sekian, semoga bermanfaat. Dan hal lain tentunya yang mau saya bagikan adalah teman-teman jangan takut karena ada chat yang masuk ya ke handphone saya. Ketika mereka atau ada teman kita yang takut, tidak pede lah karena merasa tidak memiliki informasi apapun. Jangan begitu. Jadi pede saja sesuai kemampuan, karena informasi yang teman-teman miliki itu sangat berharga untuk yang lainnya. Jadi belum tentu kita memiliki informasi yang sama. Nah, ini aja nih sebagai contoh, saya ketika buat channel ini tentang konten, ini udah pasti banyak. Tapi kan masing-masing punya cara dan gayanya, masing-masing punya ide kreativitasnya. Ya udah pede aja gitu. Nah, itu teman-teman, jadi jangan berkecil hati, terus berkarya. Oke, di video yang akan datang mudah-mudahan insyaallah saya akan sedikit teknis mungkin akan menjelaskan bagaimana jualan atau optimasi channel YouTube teman-teman. Oke, terima kasih.